Firman Tuhan, berkongsi tentang firman Tuhan, yaitu dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5, yaitu surat Paulus kepada Timotius, yaitu seorang hamba Tuhan yang masih muda. Minta dulu saya pakai ini, saya rasa. Boleh dengar? Sebab saya punya tangan macam masih mau mencoba makan. Tadi malu-malu. Oke, lepas ini boleh lagi ya? Oke. Hari Minggu itu kita belajar tentang surat Paulus kepada Timotius, kepada seorang hamba Tuhan yang masih muda, yaitu di Timotius kepada Timotius seorang anak muda. Timotius berapa ada? Belum lagi, saya hanya cerita yang lama. Jadi khotbah tempoh hari dia macam belum lengkap lagi, sebab banyak firman Tuhan tempoh hari Minggu ialah kepada Timotius dan juga kepada kita yang melayani. Jadi pada malam ini tiba-tiba pada pagi tadi Dalin call saya, sebab kami dua ini jarang sekali kami dua call ini. So, bila saya tengok call macam itu, saya pun macam apa ini? Macam dia kata, halo, kita kata meeting lah. Oh, saya cakap pun tidak meeting pun cakap tak meeting lah. Oke, saya kata apa hal? Saya kata, oke, sebab Madam Juliana tidak dapat itu malam ini, so dia suruh kamu berkongsi firman Tuhan, dia kata. Sebab saya tak mau banyak-banyak cakap lah, sebab saya banyak urusan. Oke saja lah, dia kata. So selepas itu saya terfikir bukan kebetulan lah, tapi rencana Tuhan yang berlaku pada malam ini. Okay? Jadi saya terfikir apa yang saya perlu sampaikan, jadi saya sambung khotbah hari Minggu. Tetapi dia punya topik hari ini, yaitu tema ialah setia dalam pelayanan Tuhan. Sama juga, yang hari Minggu sama. Tetapi kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Okay. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Sudah dapat? Akan mereka jemaat di Korintus, karena Injil yang kita terima, yaitu firman Tuhan yang kita terima ini, itu merupakan dasar iman kita kepada Tuhan. Sebab katanya di sini kita perlu berpegang teguh kepada firman, bukan pada emosi ataupun tren dunia ini. Sebab banyak kita terpengaruh oleh karena budaya-budaya yang di sekeliling kita. Kalau kita tidak kuat iman kita, kalau kita tidak mendasarkan iman kita, so kita akan mudah digoyah, diombak ambingkan. Jadi yang kedua dikatakan jangan goyah dalam pelayanan. Dan kita yang melayani, di dalam gereja, di dalam masyarakat kita ada pelayanan. So jangan kita mudah terpedaya, goyang oleh karena orang-orang di sekeliling kita. Sebab di dalam jemaat di Korintus pada masa itu ada persaingan di dalam pelayanan. Saya rasa dalam dunia kita sekarang ini pun berlaku juga. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 hingga 7, ada yang mengatakan mereka adalah pengikut Apolos. Ada juga yang kata mereka pengikut Paulus. Macam kita sekarang lah, kita tengok ada seorang pastor itu hebat, kita lebih kepada itu, kita memuji-mujikan dia, kita melihat kepada manusia. Dan itu sebabnya di dalam gereja jemaat Korintus pada masa itu ada perpecahan di antara mereka, oleh karena mereka berkuak-kuak. Okay? Jadi Paulus menegaskan di sini, bukan dia kata di dalam ayat ini, dia kata yang penting bukan siapa yang menanam atau menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi kita ini tadi, kita hanya saling membantu, saling melayani, dan yang memberkati pertumbuhan pergerakan gereja jemaat Tuhan tadi ialah Tuhanlah yang akan memberkati kita. Oleh sebab itu
dalam apapun pelayanan kita, layanilah seorang dengan yang lain dengan kerendahan hati. Dan janganlah kita berhenti melayani oleh karena kritikan dari kiri, kanan, dan depan, belakang. Dan mungkin kita rasa, oh saya melayani dengan sungguh-sungguh. Saya menyampaikan firman Tuhan, tak ada orang mau dengar. Saya menyanyi pun tidak ada orang yang beri pujian. Saya susun kerusi pun tak ada seorang yang katakan thank you. Dan itulah yang menyebabkan kita lemah semangat. Dan akhirnya kita goyang, lemah di dalam pelayanan kita. Itu sebabnya Paulus katakan, jangan goyah dalam pelayananmu. Dan yang ketiga, dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, giatlah selalu artinya kita perlu giat melayani Tuhan. Jangan bermusim, kata orang. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, kami istiharkan kesembuhan bagi setiap yang sakit, baik apapun keadaan kami ya Tuhan, sakit kaki, sakit lutut, sakit tangan, sakit badan kami, seluruh sakit kepala, sakit gigi dan sebagainya. Kami klaimkan dalam nama Yesus kesembuhan berlaku. Bilur-bilur-Mu ya Tuhan yang telah menyembuhkan kami, dan kami percaya Tuhan Yesus kami telah disembuhkan oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, pada malam ini juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami yang belajar. Kami mohon Tuhan Kau melawati mereka, memberkati mereka, beri mereka hikmat, kebiasaan supaya mereka ada semangat dan juga ada hikmat untuk belajar, beri pengertian bagi mereka dimanapun mereka belajar Tuhan, sama ada mereka belajar untuk peringkat master, peringkat PhD, di peringkat ijazah dan sebagainya, di tingkatan 6, tingkatan 5, bahkan di tingkatan sekolah menengah dan bahkan sekolah rendah. Tuhan, kami berdoa Tuhan Kau memberkati anak-anak ini Tuhan, agar mereka akan menjadi anak yang takut akan Kau, mereka akan menjadi anak yang akan menjadi berkat bagi orang lain dengan menerusi pencapaian cemerlang yang mereka telah beri kepada mereka. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang ada di sini ya Tuhan Yesus, untuk orang tua, baik ibu kepada Sis Impi ya Tuhan, Engkau
Engkau juga memberi dia semangat, kekuatan, beri dia selera makan Tuhan Yesus. Sebab kami percaya apabila dia makan Tuhan, tubuhnya akan sehat. Kami juga berdoa untuk ibu kepada Delisia Tuhan, supaya Engkau juga memberkati dia Tuhan. Beri ibu ini semangat, beri iman yang kuat Tuhan, supaya tidak akan mudah goyah dalam apapun situasi. Kami berdoa untuk pertumbuhan imannya juga, supaya tetap melekat percaya kepadamu. Itu juga dengan ibu kepada Anthony ya Tuhan, yang berada di kafe. Tuhan juga melawati dia. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati ibu ini. Biar kehendak Tuhan yang terjadi dan pemulihan terjadi. Kami juga berdoa untuk ibu kepada Dr. Heri yang berada di hospital Sri Aman ketika ini. Lawati dia ketika ini Tuhan. Tangan Tuhan yang berkuasa jamah pulihkan dia, sehingga dia merasa pemulihan total daripada Engkau Bapa. Kami hanya sandarkan mereka ini ke dalam tangan-Mu. Bagi mereka Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan mereka, dan pastinya Tuhan Engkau berkenan terhadap mereka, dan Tuhan Engkau akan memegang kendali kehidupan mereka secara total. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk ibu bapa yang mempunyai anak kecil di sini. Tuhan berkati khususnya Prina ya Tuhan. Kami berdoa untuk dia dengan suaminya, supaya mereka dapat mendidik anak-anak mereka Tuhan Yesus dengan cara yang betul sesuai dengan firman-Mu. Berkati anak-anak mereka supaya dapat didisiplinkan menurut rencana Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, menyerahkan setiap pekerjaan kami ya di dalam tangan-Mu, baik yang bekerja di luar maupun bekerja di dalam pejabat Tuhan. Tuhan, kami mohon supaya Engkau yang menjaga, memelihara kami. Keluar masuknya kami di rumah, ke tempat kami bekerja Tuhan, Engkau sentiasa ada di sisi tepi kanan belakang kami. Sebab kami percaya ada yang kami sembah, Immanuel sentiasa ada bersama kami. Berilah hikmat, kekuatan bagi kami. Berilah kudrat yang luar biasa bagi kami untuk melakukan tugas dengan bijaksana. Dan biarlah tugas itu merupakan pelayanan bagi kemuliaan nama Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu ya Tuhan yang bekerja dalam pelayanan di rumah. Berkati ibu-ibu supaya bersemangat Tuhan untuk melakukan yang terbaik untuk keluarga masing-masing. Tuhan berkati ibu-ibu ini supaya mereka ada kerinduan sentiasa mendukung suami dan anak-anak mereka di dalam doa Tuhan. Biarlah setiap keluarga yang ada Tuhan Yesus akan menjadi keluarga berdoa yang kuat ya Bapa, untuk membentuk satu keluarga Kristen yang benar-benar kuat, ampuh dan tidak akan goyah dalam apapun situasi. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru yang ada di sini ya Tuhan, supaya Engkau memberkati guru. Jadikan kami guru-guru yang benar-benar Tuhan menjadi wahana berkat bagi kemuliaan nama Engkau. Menerusi pengajaran yang kami lakukan Tuhan, kami dapat menyampaikan firman-Mu. Biarlah kehidupan kami mencerminkan kasih karunia Tuhan kepada anak-anak yang kami ajar. Berkati kami semuanya Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga Sister Impi ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan tempat tinggal ini Tuhan, mohon supaya Engkau menjaga, memelihara, jauhkan dari pencuri, perompak dan apapun niat yang jahat. Kami istiharkan tempat mereka adalah selamat bagi mereka diami. Keluar masuk mereka di rumah ini Tuhan, Engkau berserta dengan mereka. Khususnya Tuhan Yesus, persiapan bagi anak kami Michelle ya Tuhan untuk perkawinan. Kami berdoa Bapa, berkati dia, beri ketenangan bagi dia dalam perencanaan mereka Tuhan, baik di gereja. Kami serah ke dalam tangan-Mu yang terlibat Tuhan Yesus dalam menjalankan majelis perkawinan ini Tuhan. Mampukan kami mempunyai satu hati yang untuk sentiasa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga berdoa untuk yaitu SACB MP Tuhan yang akan mengadakan juga yaitu reception di Serian. Tuhan juga campur tangan, permudah keputusan mereka yang menerusi persekutuan ahli gereja yang terlibat sama dalam yaitu perkawinan ini Tuhan. Nama-Mu dimuliakan Tuhan. Kami serahkan setiap persiapan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar kehendak-Mu yang terjadi dari mula pertengahan hingga selesai. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus, pada malam ini juga kami berdoa untuk setiap kami yang hadir. Yesus, sebab Engkau mendengar doa kami pada malam ini. Setiap keluarga yang di sini Tuhan, kami pasti doa kami telah dijawab sesuai dengan rencana-Mu, tepat pada waktunya yang indah ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, sebab Engkau layak menerima pujian sembah hormat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah mensyukur dan menyerahkan semua doa kami ini. Semua yang percaya katakan amin.